Dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
Terpujilah kau Tuhanku, memuji namamu, saja lubuk hidupku. Terpujilah kau Tuhanku, di atas segalanya. Memuji namamu, saja lubuk hidupku. Terpujilah kau Eriko adalah Associate Pastor dari GBI City Tower Jakarta, wakil gembala dari senior pastor kita, Pastor Johan Handoyo. Dan saya percaya kita semua pasti akan diberkati. Mari siapkan hati dan pikiran kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu yang akan dipimpin oleh tim pujian penyembahan Seru. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Want to worship you, my soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to worship you. My desire longs to see you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you, I worship you, Jesus. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. And let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart.
your presence. Fill this place as we worship you. As we worship you. I worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you with all of my heart. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you with all my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. mari sembah Dia. Oh, namanya Shikananarabu. Haleluya. Namanya Shikananarabu. Haleluya. Namanya Shikananarabu. Oh, namanya Shikananarabu. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau pemilik dari kehidupan kami, Engkau pemilik dari seluruh langkah dalam hidup kami. Dan Engkau yang luar biasa, Engkau ada di tempat ini. Roh Kudus, urapi setiap kami, urapi dan kuasai lidah bibir hamba-Mu, sehingga setiap kebenaran firman yang ditabur tidak kembali sia-sia, menjadi firman yang hidup, firman yang kami hidupi, firman yang punya kuasa merubah kehidupan kami menjadi seperti Kristus. Berbicaralah Tuhan, kami siap. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Setiap kita yang hatinya terbuka untuk kebenaran firman-Nya, mari bersama katakan amin. Amin. Shalom. Pertama saya ucapkan happy anniversary untuk BIC Seoul. Ulang tahun yang ketiga. Kok tidak bergairah? Ulang tahun ketiga loh. 4 tahun yang lalu saya terakhir di sini, tapi belum ada PIC. Kami ada pergi ke beberapa tempat, tapi belum ada PIC, dan ini pertama kali saya ada di tempat ini. Saya percaya kita ada di PIC bukan kebetulan. Ya. Kalau Dian and Dior juga akan pergi kembali ke Jakarta, saya percaya ada God purpose. Ya. Setiap kita tidak ada kebetulan. Firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu buang. Kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Di dalam bahasa Indonesia terjemahannya mungkin sedikit kurang enak. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Rasanya kok dibuang-buang gitu ya. Di dalam bahasa Inggris sebetulnya cukup jelas. Ya. The place I carried away and captives. Kita diangkut dan ditawan. Artinya kita diangkut dan diarahkan ada di satu tempat. Tujuannya untuk apa? Di situ dikatakan, ya, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu. Saya percaya keberadaan saudara-saudara, seluruh jemaat, pengerja, aktivis PIC Korea
ada di tempat ini untuk berdoa. Amin. Ada amin? Amin. Berapa banyak ibadah doa di tempat ini, Pak? 1 kali seminggu. 1 kali seminggu. Saudara, saya katakan, kalau mau tempat ini dipercaya, lebih sejahtera, give more time to pray. Tidak ada tempat lain, tidak ada cara lain. Untuk dipercaya, tidak ada tempat lain, tidak ada cara lain, berdoa. 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 Minta Tuhan turut bekerja. Roma 8:28 katakan dengan jelas, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk kebaikan. Amin. Kita kuat dengan hikmat, dengan kekuatan sendiri, ujung-ujungnya capek. Tapi kalau pakai lutut, tidak pernah sia-sia. Setiap lutut dan air mata kita diperhitungkan Allah. Setia dalam perkara kecil. Saya ngerti di luar negeri itu, waduh, time management sangat susah. Ya. Tapi itu, kalau mau doa, mau melayani itu cuma ada 2 pilihan. Bukan mampu, nggak mampu. Tapi mau atau nggak mau. Dengan niat, semuanya pasti ada jalan. Wah, Pak nggak ngerasain hari ini aja itu ada ya. Salju, snowing, dinginnya Pak. Oh iya ngilu, apalagi untuk umur 60 lebih semacam saya. Ya. Saya baru kembali dari Kupang, panas-panas anget lengket. Ya. Tiba di sini begitu dingin, waduh, encoknya kumat, ngilu semua ini badan ya. Tapi ya puji Tuhan, saya tetap sukacita karena saya tahu ke tempat kemana aku dibuang Tuhan. Ada satu purpose, ada God purpose. Ada keberadaan kita di sini pasti untuk suatu tujuan. Sekarang tujuan umum orang Kristen itu apa? Di sini ada guntur dari Bangkok dan Ika, ya, bulan madu yang bersambung. Apa sih tujuan hidup orang percaya? Jadi apa? Jadi parasit, jadi berkat? Jadi orang paling menang sendiri? Jadi berkat. Matius 5 itu hakikat Christianity. Inti dari kekristenan adalah Matius 5 ayat 13-16 untuk menjadi garam dan terang dunia. Kalau saya tanya di sini siapa garam? Siapa garam dunia? Loh, kok ragu-ragu? Seringkali orang Kristen jadi garam, tapi keasinan. Ada yang ketemu kita pergi semua, aduh. Jadi garam itu untuk dunia, bukan untuk gereja. Jadi garam di gereja, garam kok digarami? Hasilnya bludrek, pertanyaan garam. Menjadi garam dan terang. Dan semuanya start from yourself. Dimulai dari kita sendiri. Wahyu 22 ayat yang 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. The evil doer must continue to do evil. And the one who is morally filthy must continue to be filthy. The one who is righteous must continue to act righteously, and the one who is holy must continue to be holy. Ada 2 kata yang di sini. Menguduskan diri. Kalau saya tanya ke Dior, menguduskan diri siapa yang harus berbuat? Bukan Tuhan. Saudara, seringkali kita ini bilang menguduskan diri. Tuhan, kuduskan diriku, kuduskan. Kita ingat aja, Yusuf waktu dirayu sama Tante Potifar, dia bisa bilang, oh, pagari kekudusan, aku tidak tergoda. Tapi selama dia tetap di situ, ya, digrepe-grepe jatuh juga, saudara. Tapi karena Yusuf lari, tinggalkan dengan segala risiko yang dia hadapi, mempertahankan kekudusannya, dia tidak jatuh. Pengudusan diri adalah bagian kita. Allah memberikan keteguhan hati, memberikan tuntunan, membuka jalan, tapi yang harus ambil action to act righteously. Tindakan action harus kita. Terlalu banyak kita ini orang jadi Kristen yang comfort zone, sehingga tidak berkontribusi banyak untuk orang lain. Tidak menjadi garam dan terang dunia. Jadi garam ya cukup untuk sendiri, ya.
Garami siapa? Ya, garami iparnya, mertuanya. Mertua sekarang udah jinak, jadi lebih gampang untuk deal. Saudara, kita lupa, kita tidak hanya untuk keluarga, tapi untuk dunia. Kalau ada di Korea, begitu banyak loh di Korea ini yang jadi titipan untuk digarami oleh kehidupan kita. Nanti saya akan ceritakan bagaimana kita harus belajar banyak mengenai penginjilan. Itu dari TKI kita yang ada di Hong Kong. Yang benar semakin benar, yang kudus semakin kudus, yang jahat, yang cemar semakin cemar. Pilihannya cuma ada dua. Nowadays, kita ini hidup di zaman polarization. Ya. Polarisasi, zaman pengkutupan, zaman untuk kita menuju suatu keputusan final antara dua pilihan. Mau cemar dan jahat, atau mau benar dan kudus. Tidak bisa di tengah-tengah. Tidak ada neutral zone. Kekristenanmu adalah kekristenan yang tidak free loh. Kekristenan kita kekristenan dengan tanggung jawab. Jangan, wah jadi Kristen tuh enak loh. Utang segudang, terima Yesus, lunas. Rumah tangga cerah, terima Yesus, utuh. Semua jadi baik lagi. Oh ya, betul, di dalam Yesus. Tapi intinya bukan itu. Yesus katakan mau ikut aku, sangkal diri dan pikul salib. Mengiring Yesus, membawa beban Kristen dalam hidupmu, ada harga yang harus dibayar. Jadi hati-hati dengan ajarannya yang mengatakan hidup karena kasih karunia. Dosamu masa lalu diampuni, masa saat ini diampuni, bahkan dosa masa datang juga sudah diampuni. Jadi whatsoever, kamu sudah diampuni, sudah selamat, mau jungkir balik, mau gila lagi, mau nyolong lagi, mau bohong lagi, tetap selamat. Saudara, kalau kita menerima pengajaran ini, kita jadi permisif terhadap dosa. Sudah jelas firman Tuhan katakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan aku telah mempertahankan iman. Tidak gampang jadi orang Kristen. Tapi roh Allah yang hidup, Roh Kudus yang memberikan kemampuan apa yang selama ini daging tidak mampu lakukan. Tuhan tidak pernah nuntut tanpa melengkapi. He equip us with the Holy Spirit. Tinggal mau digunakan atau tidak. Tinggal akan dimaksimalkan atau tidak. Pilihannya cuma dua. Jahat semakin jahat, cemar semakin cemar. Ini satu sepupuan toh. Cemar itu belum berbuat dosa tapi sudah tidak kudus. Itu cemar. Firman Tuhan katakan perjanjian lama orang melihat orang berzina dihukum. Tapi perjanjian baru katakan melihat wanita dan menginginkannya, your imagination dikatakan sudah bersinah dengan hatinya. Semakin, kenapa? Karena kita sudah diarahkan menuju ke dua pilihan ini. Mau benar, kudus, cemar, dan jahat. Oh, mungkin kita bilang, Pak, saya ini ya memang belum kudus. Tapi saya bisa kontrol kok dosa. Siapa yang bisa kontrol dosa? Sekali kau buka celah untuk dosa, dosa itu seperti cendawan di musim hujan. Sekali kau buka kompromi dengan dosa, kau akan kewalahan untuk menutup pintunya. Iblis memaksa, Yesus tidak memaksa. Roh Kudus itu selalu menunggu kita membuka pintu, memberi space untuk dia berdaulat dalam hidup kita. Kita sering lihat kalender-kalender zaman dulu. Ya toh, pembangunan gereja jual kalender, modalnya 30.000 dijual 3 juta. Gambarannya Yesus lagi mengetuk pintu. Yang diketuk pintu siapa? Pintu hati kita. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah Roh Kudus, roh yang manis dan lembut. Roh Kudus bukan pemaksa, tapi Roh Kudus pemaksa. Iblis itu memaksa, mendobrak. Kita nggak mau pun dijejelin, diiming-imingin. Tapi Roh Kudus sangat lembut. Karena saking lembutnya kita nganggep enteng. Aduh, nggak seru nih, nggak seru, kurang gaul, kurang tantangan. Ini loh, rohnya agresif.
Nah ya namanya setan kok tidak agresif. Saudara, jangan pernah berpikir bahwa kau mampu. Saya akan punya Roh Kudus. Saya pasti bisa mengkontrol untuk saya tidak jatuh dalam dosa. Roh Kudus bisa mengkontrol kalau dia berotoritas. Tapi selama rohku yang lebih berdaulat, Roh Kudus itu impoten, saudara. Sebab dia bukan memaksa. Contoh, bahwa jahat semakin jahat. Slide-nya bisa. Kita lihat rencana sebelumnya. Dosa adalah melawan rencana dan kehendak Allah. Allah merencanakan suatu keluarga yang indah. God bless our family. Seorang pria sebagai kepala rumah tangga, imamat yang rajani. Seorang wanita sebagai istri, tiang doa, penolong yang sepadan, dan akan dapat bonus dikaruniai anak-anak. Di sini belum banyak yang berkeluarga. Berapa banyak yang berkeluarga? Pak Melvin, ya oke. Anak bonus bukan Pak Henry? Belum. Anak itu bonus toh. Pak bisa kawin terus merencanakan aku langsung mau punya 3 deh. Nah, cepet deh. Dalam 3 bulan dapat 3. Nggak bisa kan? Ada yang menunggu 3 tahun. Ada yang 3 bulan langsung top chair. Karena itu dikatakan buah kandungan adalah suatu upah. Karena itu kalau punya anak lagi emosi, ingat. Ini bukan hasil usahamu, bukan keputusanmu, tapi kepercayaan. Wah, anak dibecek-becek, dibilang, Pak, anak sendiri. Biar anak-anak gua mau gua matiin, mau gua awetin, kan urusan gua. Sadis banget anak mau diawetin gitu ya. Saudara, ingat anak itu titipan. Kita ini cuma babysitting. Nah, babysittingnya kalau ngaco, ya kacau lah. Kepercayaan. Allah merencanakan keluarga yang indah. Tapi kita lihat, akhir zaman, keluarga model baru. Ada daddy, ada papi. Anaknya bingung nggak? Siapa yang kenal dia? Elton John. Elton John ini orang biasa, orang luar biasa. Luar biasa. Karunia musiknya luar biasa, itu bukan hasil usaha, itu adalah investasi Allah dalam diri Elton John. Dengan tujuan, purpose-nya untuk kembali memuliakan Tuhan. Harusnya dia menciptakan lagu-lagu yang mengagungkan Tuhan, yang buat orang mempunyai kekaguman pada Allah pencipta. Berikutnya. Nah, ini lebih gila. Saudara, yang gondrong jenggotan ini seorang bishop di Atlanta. Dengan 1.000 lebih jemaat. Jemaatnya nggak miring, meskipun pendetanya miring. Dia punya pasangan, disebut bukan first lady, tapi first gentleman. Dan mereka punya baby loh. Tentunya ini anak perempuan bener yang melahirkan, diadopsi. Bukan dia salah satu hamil di betis, tentunya nggak bisa. Hukum alam tidak bisa ditabrak. Berikutnya. Kenal ya? Ellen. Semua dengan investasi yang begitu besar. Ingat saudara, kepinteran saudara, pinter ngomong, otaknya encer, ide kreatifnya banyak. Semua adalah investasi Allah dalam hidup kita. Dengan satu purpose, untuk dikembalikan memuliakan Tuhan. Bukan untuk keuntungan diri sendiri. Orang dengan begitu banyak talenta. Katanya cewek. Komunis. China. Ternyata China tidak bisa menahan dosa. Komunisme tidak bisa kebal dosa. Ini saya bayangkan ya, bridal gown di sana nangis semua kalau gini semua. Nggak ada yang pesen gaun pengantin, semua pakainya jas, saudara. Dua beruang besar pakai jas pengantin menikah, pakai gereja lagi. Sekarang akhir zaman, semakin banyak orang menikahkan orang tidak benar. Berikutnya, di mana ini kira-kira? Nggak cocok, ini tetangga negara kita punya tetangga. Singapura. Udah ada ototan gitu. Satu lagi. Agama juga tidak bisa membendung dosa. Tibet identik dengan religi yang kuat sekali. Tapi mau nggak mau daripada kawin di luar negeri, ya udah dikawinin di negaranya sendiri. Next. Ini heboh. Kita kenal ya, yang sering buka internet pasti kenal. Perkawinan sejenis di Bali.
Satunya bule, satunya orang lokal kita. Tapi saya percaya Indonesia itu memperoleh kasih karunia Allah. Karena apa? Hukum untuk pernikahan di Indonesia itu harus dinikahkan dulu oleh agama. Gereja baru bisa dicatatkan ke negara, catatan sipil. Dan sampai sekarang tidak ada satu agama pun di Indonesia yang melegalisir, yang merestui pernikahan sejenis. Jadi sebetulnya nggak heran dikatakan kaki diam. Setelah dari Korea Utara dibawa ke Indonesia, saya belum pernah dengar satu pernyataan pun seorang nabi atau nabiya bahwa kaki diam itu diangkat dari Indonesia. Saya percaya sampai akhir zaman, Indonesia akan berperan besar dalam persiapan kedatangan Kristus yang kedua kali. Begitupun saudara. Saudara ada di tempat ini untuk memberi influence. For everybody to prepare. Ini yang tadi di Bali, kontroversial juga. Ini kira-kira di mana? Ada Jawa. Paling banyak TKI di Jawa, di mana? TKI asal Jawa di Hong Kong. Yang pakai topi, pakai kumis palsu itu mungkin tadinya namanya Suparti, sekarang jadi Suparto. Menikah, saudara. Pergumulan jemaat di Hong Kong yang paling berat adalah lesbianisme dan konsumerisme. Mereka hidup dalam tidak karuan semua. Yang cantik-cantik pasti dipilih jadi ceweknya. Yang maco-maco, cewek maco, ceco, itu jadi cowoknya. Dan dia harus menafkahi pacarnya. Termasuk membayar semua biaya pernikahan, kue pengantin, foto semua. Ya sudah kayak cowok ngaminin cewek gitu. Berikutnya. Ini yang cewek, ini yang cowok. Dua-dua mbak, saudara. Kalau pulang kampung mungkin ya enggak gitu, kembali. Tapi selama di luar negeri gila, dan mereka overacting. Saudara kalau lihat di daerah Causeway Bay, daerah pusat TKI Indonesia di Hong Kong, ya, di mall-mall itu, di pojokan railing dari mall itu, seringkali mereka lips to lips, ciuman itu, makin dilihat makin jadi, ceprot gitu. Overacting. Orang kalau nggak benar pasti overacting. Berikutnya, ya ini yang tadi juga ini. Kayak ABG Korea toh. Di Cina, nembak tuh di mana-mana cowok nembak cewek. Ini cowok nembak cowok, wah disorakin lagi, didukung dan disupport. Ini yang lebih gila. Kenal Guntur? Thailand. Ini namanya nabrak dosa double. Mereka katakan, kalau pernikahan tidak lagi antara seorang pria dan wanita, apa salahnya 3 pria saling menyinta dan menikah mereka, saudara? Ini kan gendeng ini. Yang pertama ditabrak adalah bukan pria dan wanita. Dan yang kedua, pernikahan itu harus 2, tidak ada 3 in 1. Ini 3 jadi 1. Ya, saya kira itu. Ini gambaran yang paling simpel aja. Salah satu. Bahwa kalau cemar, jahat, dan semakin jahat. Sebaliknya kalau kita benar, kudus dan semakin kudus. Pilihan bukan di tempat ini. Kita nggak bisa Tuhan kuduskan. Tuhan bilang, iya, aku sudah kasih fasilitas semua. Firman untuk apa? Teguran untuk apa? Tapi pengudusan diri adalah bagianmu. Aku tidak bisa maksa. Kenapa? Karena kamu bukan robot. Ingat loh. Saudara dan saya diciptakan segambar serupa dengan Allah. Imago Dei. Dan satu-satunya ciptaan Allah yang istimewa adalah manusia. Sebab dia bukan hanya punya insting, naluri seperti binatang, tapi kita punya free will, kehendak bebas untuk memutuskan. Saudara mau datang hari ini atau tidak, saudara yang putuskan. Saudara mau ikut dalam nanti ibadah doa yang diadakan atau tidak, saudara yang memutuskan. Saudara mau kompromi dengan dunia atau tidak, kita yang putuskan. Decision is yours. Tuhan sudah memfasilitasi semuanya, tapi keputusan adalah keputusan kita sendiri. Saudara, jadi pilihannya ada 2, cemar, jahat. Saya bilang, cemar aku cemarnya setengah kok. Below 50.
Saudara, below 50 minggu ini, minggu depan sudah 60, minggu depannya udah 113 kali. Sudah gila. You cannot control sin. Kita nggak bisa, nggak bisa. Iblis itu adalah penipu dikatakan. Dan dikatakan satu-satunya hal positif yang kita bisa pelajari dari iblis cuma satu, tekun. Firman Tuhan katakan apa? Seperti singa mengaum-ngaum berkeliling. All the time cari celah. Kita buru-buru doa keliling. Baca firman aja dilompat-lompati kok. Siapa yang kalau baca firman dilompati? Aduh firman Pak, firman iya, firman. Ini memang sangat berguna firman Pak. Apalagi kalau saya lagi insomnia nggak bisa tidur Pak. Tak buka firman itu kok 15 menit sudah mata rengket. Saudara, banyak orang Kristen katakan, ada satu pepatah bahasa Indonesia katakan, firman itu seperti tarikan nafas. Wah, kita semua bernafas tidak pernah berhenti loh. Berhenti 3 menit, 4 menit, 5 menit, blank. Rusak loh otaknya. Jadi tanaman, saudara. Loh ini benar. Betapa mahalnya. Betapa mahalnya setiap tarikan nafas yang diberikan. Saudara tahu di sini rumah sakit apa Pak? Samsung Hospital. Kalau lagi sehat masuk situ enak-enak aja. Kalau lagi sudah, itu tiap tabung ada harganya, ya Pak. Mahal. Saudara kalau sudah di ICU itu tiap kali deg-degan. 2 hari sekali harus store 10 juta kalau di 14 juta kalau di Jakarta. Karena coba hitung-hitungan sama Tuhan. Saudara kadang-kadang kita itu keterlaluan sebagai orang Kristen. Aduh jauh 6 Daegu. Mana lagi snow lagi. Saya norak karena saya nggak pernah lihat snow. Orang sini tuh minggir semua, kita malah ke tengah jalan foto, saudara. Aduh, tapi itulah memang katrok. Ya. Kalau dibungkus kayak apa mentalnya, ya mau nggak pernah lihat salju. Berdua kita foto-foto kayak aduh orang saya bilang ini weird sekali nih orang. Orang minggir pakai payung ini malah dibiarin, pakai banyak putih-putihnya, bukti kena snow. Norak banget gitu ya. Tapi ya itulah manusia. Saudara, pilihan cuma 2. Pilihan yang kedua apa tadi? Cemar, semakin jahat. Yang kedua? Benar dan kudus. Apa sih benar? Pilihan kedua benar itu apa? KIK. Bagaimana hidup benar? Kriteria hidup benar. Sesuai dengan karakter Kristus. Saudara, banyak orang sekarang ini benarnya sendiri. Hidup benar, bicara benar, lakukan keputusan benar, tindakan benar, tapi benarnya dalam tanda kutip, benarnya menurut pengertian dia sendiri. Benar adalah ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau lakukan. How to know? Bagaimana bisa tahu? Ya kalau kita intim. Bagaimana cara intim sama Tuhan yang nggak kelihatan? Baca firman-Nya. Kalau saya tanya pasti saya tidak tahu deh. Siapa di sini yang tiap hari baca firman? 1, 2, 3, 4. Tidak apa-apa. Less than 10%. Di Jakarta 2% aja sudah puji Tuhan. Orang mau dengar, apalagi suruh baca. Maaf, orang Indonesia kenapa kurang maju? Gak suka baca. Kita lihat mulai Singapura, Hong Kong, Jepang, Korea, di kereta, nggak ada yang nganggur mainan itu, baca semua. Sekarang orang Indonesia juga baca, tapi bacanya yang enggak, guyon-guyon porno, berita-berita Tribun News yang nggak jelas itu. Bacanya yang enggak, gosip. Tapi kalau baca firman, saudara, bagaimana kita bisa hidup benar kalau kita ngerti apa kehendak Tuhan? Bagaimana kita ngerti benar-benar kalau kita baca? Manual booknya adalah firman. Whatsoever firman sekarang kan enggak sih? Angkat Alkitabmu, gitu ya. Ada Alkitab Samsung, ada Alkitab iPhone, Alkitabnya macam-macam. Yang penting isinya betul ada Alkitab enggak? Saudara, lakukan. Apa sih yang harus dilakukan? Amanat agung, amanat adalah amanat itu pesan terakhir yang wajib kita hargai dan kita lakukan.
Matius 28 katakan, pergilah, jadikan semua bangsa. Baptis, ajar. Di belakang ada tulisannya enggak? Khusus hamba-hamba Tuhan. Jemaat biasa exception. Saudara, amanat agung itu berlaku untuk setiap kita yang sudah menerima kasih karunia. Saudara dan saya dapat janji keselamatan dan hidup kekal karena kasih karunia Allah. Only by His grace. Kalau kita menerima kasih karunia-Nya, kita punya amanat yang sama. Tidak ada satu kata lebih buat saya, tidak ada satu kata kurang buat saudara. We have the same. Ini berbicara apa kalau jadikan semua bangsa muridku? Pak Melvin, Matius 28 berbicara apa? Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid itu apa? Bersaksi, beritakan Injil, saudara. Bersaksi gampang atau susah sih? Ya kalau nggak punya kesaksian, pusing mau disaksikan apa? Kesaksiannya miring, minus semua. Kesaksian bagaimana Tuhan tolong ketika kita jatuh dan kita tidak tergeletak. Kesaksian bagaimana Tuhan tolong ketika kita sudah putus asa dan Tuhan berikan asa itu. Kesaksian bagaimana sampai sekarang saya mampu berdiri tegak meskipun saya masih begitu banyak struggle. Bukan karena aku gagah, tapi karena tangan Tuhan yang menopang dan aku tidak tergeletak. Kesaksian itu tidak selalu sukses story, saudara. Jangan cerita, saya kalau kesaksian once in a year, ya ibadah tahun baru atau tutup tahun di gereja kami selalu ada kesaksian. Dan saya katakan saya tidak butuh kesaksian sukses story. Everyone bisa ceritakan sukses story 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. No, saya mau kesaksian itu yang sekarang. Yang sekarang dia bergumul, yang sekarang dia itu tapi dia tetap tidak goyah imannya. Sehingga kapanpun Tuhan datang, dia tidak katakan, adakah aku dapati iman di bumi? Yes, aku dapati iman itu dalam diri anakku. Saudara, ingat loh, tujuan kita hidup di dunia ini cuma satu, mempertahankan iman percaya. Supaya ketika kapanpun kita kembali ke rumah Bapak atau kita dipanggil pulang, kita itu punya janji yang sudah diberikan. Penginjilan. Penginjilan itu bagian setiap kota. Yohanes 15 nanti bisa dibaca, dikatakan ya, pokok anggur yang benar. Yang berbuah akan dibersihkan supaya berbuah lebih banyak. Tapi yang tidak menghasilkan buah akan dipotong dan dibakar. Every one of us. Penginjilan belajar. Tenaga kerja Indonesia, TKI di Hong Kong. Gaji paling tinggi 4.000 Hong Kong. 4.000 Hong Kong sekarang kira-kira 7 juta. Itu yang sudah senior. Sebagian less than that. Tapi ketika ditantang, ayo beri untuk Tuhan, saudara. Gaji 4.000 kira-kira. Rufus. Gajimu 4.000. Mau kasih berapa untuk Tuhan? Berapa? Ayo. 2.000. Bener nih. Karena nggak dikantongin suruh masukin 2.000 Pak. Saudara, mereka berani kasih 1.000 loh. Saya malu, saya belajar. Saya dipercaya jauh lebih banyak dari dia. Kita hampir semua ada lebih berlimpah dari dia. Dari edukasi kita lebih tinggi. Dari background keluarga kita jauh lebih baik. Kalau mereka baik, mereka nggak mau tinggalkan anak istri untuk lari ke kerja di Hong Kong. Dan ingat, majikan di Hong Kong itu bukan Tuhan Yesus. Majikan di Hong Kong itu Tuhannya adalah duit. Sadis. 3-4 tahun yang lalu ada peristiwa bagaimana seorang TKI ketangkep. Nggak tahu kenapa dia itu masukin pembalut bekas di sop majikannya. Ya saya bayangkan sopnya itu kalau nggak sop tomat ya tom yangkung yang kemerah-merahan. Sampai bosnya itu nggak ngel. Entah bagaimana akhirnya ketahuan bahwa ada pembalut bekas. Dan diajukan ke pengadilan, dituntut. Tapi saudara tahu hasilnya? Bebas. Katanya darah manusia tidak membahayakan nyawa manusia lainnya.
Saya bilang ini hakimnya rada sinting, saudara. Tapi kan jijai, saudara. Lalu tahun lalu satu pembantu memasukkan air kencing dalam kopi majikannya. Ketangkep dan dihukum. Saudara bisa coba, ya kita pikir yang simpel-simpel aja. Kalau seorang pembantu notabene, dia takut sama bosnya dong, mereka yang gaji, sampai berani melakukan perbuatan gila, kira-kira mereka diperlakukan normal atau gila? Pasti tidak karu-karuan perlakuannya, bos. Sampai mereka punya kedendaman yang sampai tidak, itu ya dan dilampiaskan dalam hal-hal gila. Tapi banyak juga pembantu-pembantu yang punya bos-bos yang baik. Bahkan beberapa pembantu ya, dengan bahasa Konghu yang sepotong-sepotong bisa memenangkan majikannya. Saya sudah membaptis 2 orang, satu kakek, satu nenek, orang Hongkong asli totok, tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Indonesia lebih. Hanya Konghu. Waktu mau baptis saya katakan, seorang kakek, Kek, siapa yang nginjilin kamu? Lewat penerjemah tentunya, saya juga nggak becus bahasa Konghu. Dia katakan, apa itu injili? Loh, nginjil aja nggak tahu nih. Saya katakan, apa yang membuat kakek mau baptis? Lalu kakek ini bilang gini ya, pembantuku namanya Marlina. Dia merawat istriku selama 4 tahun sakit sampai meninggal. Dia merawat jauh lebih baik daripada anak-anaknya. Marlina orang baik, berarti Tuhannya Marlina Tuhan yang baik. Karena itu aku mau kenal Tuhannya Marlina. Dan dia memberikan diri dibaptis. Saudara, action speak louder than words. Perbuatan kita berbicara lebih banyak daripada perkataan kita. Dibaptis. Seorang nenek juga tiap minggu ikut naik kursi roda, main-main ke taman 2, 3, tetap ikut. Dia bilang, aku suka. Padahal begitu puji-pujian mulai dia sudah. Ya orang nggak tahu, nggak buta huruf kok. Tentunya dia nggak seneng dong dengar, nggak bisa ikut nyanyi. Tapi dia menikmati atmosfer. Jadi jangan main-main dengan pujian dan penyembahan. Saudara, kalau datang ke ibadah itu paketnya terimbang. Ya. 1 puji-pujian, 2 firman, 3 doa berkat. Banyak orang bilang, aduh ntar dulu, mulai jam berapa Pak? 3:30. Jam 4:15 masih nyanyi-nyanyi. Saudara, firman Tuhan mengatakan Allah hadir, Allah bersemayam di atas pujian umatnya. Berapa banyak orang dijamah, berapa banyak kesembuhan, berapa banyak pertobatan terjadi, berapa banyak orang dilepaskan dari kuasa kegelapan hanya karena pujian belum dengar firman. Tapi orang selalu kasih firman sebagai porsi utama. Ini lumayan lucu, lumayan nggak ngantuk. Gua biasanya setengah main udah kencing 16 kali, ngantuk. Saudara. Dan setelah selesai, ya, yang sadar masih kasih persembahan, yang nggak sadar buru-buru pulang. Hari ini khotbahnya kurang cakep, nggak bagus khotbahnya, ngantukin. Ngapain gua kasih persembahan? Cepat-cepat pulang. Lupa, apa fungsi doa berkat? Untuk memeteraikan apa yang ditabur hari ini. Sehingga bukan hanya pendengar, tapi kita mampu melakukan. Doa berkat adalah minta Tuhan memberkati dan terus bekerja. Pengkhotbahnya berhenti ngocol, tapi Roh Kudus masih terus memberikan encouragement untuk setiap kita kembali merenungkan. Ingat yang diomong apa itu? Yang diomong apa? So easy ya. Khotbah yang baik adalah mempermudah untuk kita jadi pelaku. Sekarang sudah banyak orang ngerti. Dulu khotbah selalu yang hebat-hebat. Bahasa Yunani, bahasa apa? Repot sekali. Dan kadang-kadang nggak relevan pakai bahasa Yunani, terus bahasa asli, bahasa Aram, bahasanya Tuhan Yesus. So what gitu loh. Khotbah yang susah digampangkan, yang gampang bikin kita nggak enak kalau kita nggak praktekkan. So easy. Why don't we try to be dual word of God? Kenapa kita nggak coba untuk jadi pelaku firman? Begitu gampang langkahnya, tidak birokratis. Saudara, para TKI dengan gaji terbatas, setiap minggu, mereka hanya boleh off itu tiap hari minggu.
sepagi apapun hari Minggu mereka boleh keluar dari rumah majikan, tapi jam 9 harus sudah kembali ke rumah majikan. Lewat dari itu ada sanksinya. Stay in semua, tidak boleh stay out. Lain dengan di Makau. Makau, TKI, stay out, tinggal di luar rumah majikan. Tapi di Hong Kong semua harus tinggal di rumah majikan. Hari Minggu, jam 4:30 mereka bangun, mereka bikin bubur kacang hijau, mereka bubur ketan hitam, mereka bikin kolak, lalu didinginkan, ditempatin pakai box plastik. Setelah itu mereka masak untuk majikannya sebelum mereka cuti. Jadi majikan bangun, sarapan bubur sudah ada. Dia pergi ke gereja, jam 8 mereka ikut dalam PIR, persiapan ibadah raya. Saudara, melayani Tuhan perlu skill, tapi perlu lutut lebih banyak. PIR is a must. Menyatukan hati, yang tadi ya kebirit-birit, yang tadi ketemu orang nyolot, yang tadi apa-apa, itu diberesin dulu di dalam PIR di situ. Pemberesan pribadi. Lalu unity, menyatukan kesatuan hati. Dua orang sepakat, Allah hadir. Minta apa aja, Tuhan kasih. Matius 18 ayat 19. Dia datang ke gereja, ikut PIR, selesai ibadah, jam 12, mereka pergi. Gereja kita ada di Causeway Bay, di Regal Hotel. Seberangnya ada satu taman yang besar sekali namanya Victoria Park, di mana setiap minggu ribuan TKI Indonesia ngumpul di situ, mangkal di situ. Itu pusat, itu markas besar TKI di Hong Kong. Di tempat lain ada markas Filipino, tapi kalau Indonesia semua di situ. Mereka di tenda-tenda itu berkelompok-kelompok. Lalu mbak-mbak ini, tadi ingat, pagi dia bikin apa? Ketan hitam, kacang hijau. Dia bawa masing-masing. Itu apa? Untuk nginjil. Caranya cari yang mukanya paling bete. Cari yang nyempil sendiri di tengah keramaian mereka, dangdutan, ya toh. Iwak peyek. Ya enggak. Dia cari yang mendiri lalu dia dekatin, Mbak. Dari Indonesia, ya. Orang Indonesia kalau ketemu orang Indonesia lain itu rasanya kayak ketemu berlian. Wah, apalagi sama Jawanya gitu ya. Dan Koreanya. Bukan Korea, Korea. Langsung ngobrol, biasanya langsung akrab, langsung bagi keluarin makanannya. Ya, Yesus kalau ketemu murid selalu dimulai dengan makan, build relationship, membangun relasi. Ngobrol, Mbak gimana? Betah nggak di Hong Kong? Itu cerita. Ya. Hai Mbak, kamu kok nggak terlalu suka cita, kenapa Mbak? Nah, kalau orang sudah akrab, sudah makan kacang hijaunya, ditanya sedikit keluar semeter. Ya. Mbak, kamu nggak tahu, aku sini ini satu sebetulnya, aduh, aku ini kerja mati-matian untuk bantu anak sekolah, biar anak pendidikannya baik, masa depannya lebih terjamin, tapi aduh Mbak, aku udah gini dikhianati suamiku itu malah beli TV. Oh puji Tuhan loh Mbak, TV baru. Ini TV bahasa Belanda, Tweede Vrouw. Artinya istri kedua. Aduh, dipamer-pamer sekarang. Dulu ngumpet-ngumpet di ujung gang, sekarang diboncengkan sepeda keliling kampung. Pak, sembahyang, doain. Udah Mbak, udah mau yang nunduk, tengkurap, miring kiri, miring kanan, semua tak lakukan, tapi tidak ada jawaban. Ada satu yang belum jawab. Mau nggak doa dalam nama Yesus? Saudara, di situ. Orang kalau lagi punya masalah, buru-buru dalam nama Yesus. Mbak, tak doain dalam nama Yudas Iskariot. Mau. Siapapun pokoknya mau, yang penting ada hasilnya, ya kan? Tapi kita tentunya tidak menawarkan nama Yudas Iskariot. Maka doakan dalam nama Yesus, mau nggak? Didoakan. Mbak, kalau punya masalah lagi, kalau hatimu lagi koyo diperes-peres, Mbak, ingat minta kekuatan dari Gusti Allah, namanya Tuhan Yesus. Saudara, tidak peduli dia masih nungging kiri, nungging kanan, tapi yang dipanggil nama Yesus. Bagian saudara dan saya tidak menjadikan orang Kristen, tapi menjadikan orang berharap, percaya hanya pada satu nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari. Jadi benar, dimulai dari diri sendiri. Jadi benar adalah melakukan apa yang Allah ingin lakukan melalui kehidupan kita.
keberadaan saudara di Seoul, keberadaan saudara di Korea Utara bukan kebetulan. Saya percaya kalau setiap kita punya beban yang sama, tempat ini nggak muat lagi. Pak, nggak muat, itu nggak perlu dikasih pita-pita. Penuh. BL-nya pun mepet di dekat panggung. Khotbah semuanya anak muda semua, ya toh? Semua ketemu jodoh semua. Jadi memperbanyak jemaat sebagian dengan anak-anak kecil. Nggak apa-apa. Saudara, ayo, ingat tuh, tempat kemana engkau aku buang, berdoalah buat kota itu. Saya rindu Pastor Dedi, di tempat ini mulai digalakkan doa. Whatsoever. Firman Tuhan katakan berapa? 20 atau 30 orang sepakat? Bukan 20, 30, 2-3 orang. Allah hadir. Doa apa saja Tuhan kasih. Only 2 or 3. Unity. Kesatuan hati. Di dalam doa kita satu hati. Di dalam doa kita punya satu visi. Di dalam doa kita memperkatakan satu iman. Masa Korea, Seoul gak goyang ganjing. Terutama dimulai dari komunitas Indonesia dulu. Tadi saya sempat ngobrol. Emang banyak di sini gitu. Oke, kita nggak pakai hitungan manusia sekarang. Belajar pakai lututmu dan biar Tuhan yang pakai kalkulatornya. Bagian kita hanya do your part and let God do the rest. Punya hati yang sama. Lihat orang Indonesia tadi yang kita ngobrol juga memang susah. Saudara, kita ini tiap kali mau liburan, orang Indonesia ini kan sangat diberkati semua. Tiap kali musim liburan itu gereja kami itu habis, saudara. Pengerjanya ya habis, jemaatnya ya habis, semua jalan-jalan ke luar negeri. Seneng sih, makin diberkati semua bisa ke luar negeri. Tujuan paling banyak adalah Singapura, Bangkok, Hong Kong, Macau, Korea. Saya selalu bikin slip khusus ibadah. Selama liburan jangan tinggalkan ibadahmu. Tapi ya memang susah. Orang kalau lagi jalan-jalan itu rugi duduk 2 jam di sini. Kimchinya keburu habis. Saudara mending ke Dongdaemun doa keliling ya, Julia Sale. Saudara, ayo. Kalau kita nggak punya beban pada jiwa-jiwa, kita nggak pusing EGP. Padahal kalau kita punya beban jiwa-jiwa, nggak perlu lari ke Korea pun juga ada kok. Yang di Korea, garaplah yang di Korea. Yang di Jakarta, nah di rumahmu aja apa kurang jiwa toh? Mbok Patmi yang sudah 40 tahun bantu kamu itu, tetap sholatnya rajin bolong-bolong. Nah itu kan target untuk dimenangkan mengenal kebenaran. Tukang gas, Pak Atmo, tukang sayur rengganan yang seringkali ditindas dan diintimidasi. Ya toh, orang Kristen kalau sama orang miskin malah, waduh sadis loh. Bu, sayurnya bu, ini udah jam 1:30 saya mau pulang. Iya, kangkung, masih berapa kangkungnya? 5 bu, wah kangkung jelek-jelek, dikasih kambing aja nggak mau. 5 goceng ya. Saudara, kata kasih kambing nggak mau, tapi dia mau beli kalau goceng. Berarti dia lebih ragus dari kambing. Tujuannya cuma mengintimidasi supaya dikasih murah, saudara. Tentunya orang Kristen di Korea nggak ada yang demikian. Kalau Jakarta banyak. Ya, karena saya khotbah di Korea, saya nggak pulang nanti kalau saya. Saudara, mari ingat loh ya, action speak louder than words. Satu hal yang perlu kita ingat, ketika engkau berperilaku hidup sesuai dengan kebenaran firman, engkau sedang mengkhotbahkan Kristus melalui kehidupan. Semua kita punya masa lalu, every one of us punya past. Tapi kalau kita punya sense of crisis, kita punya keterbatasan waktu, sadar bahwa ada keterbatasan waktu. Firman Tuhan katakan ada saatnya hari menjadi gelap dan kita tidak bisa bekerja lagi. Kita mau bilang, Tuhan aku sekarang mau injil, kemana, ke kutub utara, beruang pun tak injili. Telat, sekarang sudah itu. Kita bisa menjadi pelaku firman, kita bisa injil waktu kita masih ada di bumi. Lewat dari itu, sudah tidak bisa lagi.
Saudara bisa baca firman, ngerti isi hatinya Tuhan pada waktu saudara masih di bumi. Ya. Siapa yang Alkitabnya 18 tahun masih mulus? Wah, buka Alkitab susah masih. Kalau bukanya setahun sekali Natalan. Saudara, apalagi yang saya paling sebel kalau mau nutup peti mati orang Kristen, makin kaya, dikasih Bible makin gede segede meja ini, saudara. Saya bilang keluarin itu mayat sampai miring gini karena Alkitabnya ngapain? Keluarin, gitu. Pak, tapi perlu, nggak perlu. Alkitab yang perlu yang masih hidup, masih bisa baca, masih bisa ngerti, masih bisa merespon dan memperbaiki sikapnya. Orang sudah mati dibawain Alkitab buat apa? Bawain kacamata, enggak perlu. Dalam tubuh kemuliaan dia enggak perlu kacamata loh. Ya toh? Bahagialah orang yang pesek-pesek. Dalam tubuh kemuliaan kita mancung semua ya. Enggak perlu operasi di Korea ya. Saudara, tubuh kemuliaan itu indah. Ya. Dan kita semua rindu, kita memperoleh tubuh kemuliaan karena kita kembali ke rumah Bapa. Bukan kembali ke tempat antah berantah yang enggak mau. Istri saya paling banyak melayani adalah orang-orang yang sudah terminal akhir. Saya nggak tahu kenapa Tuhan kasih pelayanan dia semacam itu. Dia itu paling takut lihat mayat. Saudara, 5 tahun saya berdoa untuk dia punya beban dalam pelayanan. Tiba-tiba tanpa dinyana, dia paling takut lihat mayat. Pada waktu kita ngelayat ke orang-orang yang cukup intim, kan selalu terakhir mau ditutup petinya suruh kasih minyak keliling. Dia selalu nggak mau, saya bilang harus. Nanti kamu dikira nggak menghormati sama almarhum dan keluarganya. Kasihlah. Kasihnya saya cerot, yakin. Saya ngawur, jangan atas-atas mukanya bocor. Ya, kan nggak lucu lah. Itu, ya kan? Tapi tiba-tiba dia punya beban khusus melayani orang terminal akhir. Bahkan dia nuntuni orang yang mau lepas nyawanya. Saya nuntun sekali langsung sakit 5 hari, saudara. Karena yang saya tuntun itu sahabat baik kita, seorang ibu. Saya lihat, waduh, saya langsung shock. Dia sekarang pelayanannya demikian. Dan saya percaya, bukan karena kuat gagah. Ketika dia membuka hati, punya kerinduan Tuhan, aku pengen lakukan yang jadi kehendakmu. Tuhan kasih yang spesifik kok, dan ekstrim. Yang paling takut, itu yang dikasih ke dia. Dia sekarang malah maaf, mungkin sedikit addicted kalau lama gak lihat mayat. Dia kan ada bilang, kok lama ya gak ada orang meninggal. Saudara, ketika engkau mau, Tuhan memampukan kita. Jadi untuk menjadi pelayan, untuk menginjil, untuk melakukan kehendak Bapa, untuk menyenangkan, menjadi orang yang benar dan semakin kudus. It's not about your capability. Ini tentang sikap hati kita, mau atau nggak mau, niat atau nggak niat. Birthday to you, happy birthday DIC, happy birthday, happy birthday, happy birthday DIC, happy birthday DIC. Mari sama-sama kita semua bangkit berdiri. Terima kasih buat Pastor Heriko yang sudah melayani. Kami dari gereja juga ada apresiasi untuk Pak Heriko yang sudah melayani bersama dengan Ibu Lydia. Ya, thank you. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kasih setia, rahmat, dan anugerah yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terbukti 3 tahun ini Tuhan, Engkau berkarya secara nyata untuk gereja-Mu BIC Korea. Tuhan berkati gereja ini, berkati gembala pembina kami Pastor Niko Nyotora Harjo dan keluarga, berkati senior pastor kami Pastor Johan Handoyo dan keluarga, overseer kami Pastor Harun dan keluarga. Terima kasih
juga untuk kehadiran Pastor Heriko dan Ibu Lydia yang hari ini melayani kami. Tuhan, berkati pelayanan hamba-Mu. Engkau pakai mereka lebih kuat dan lebih dahsyat lagi, membawa dampak dan pengaruh yang lebih besar bahkan bagi bangsa-bangsa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk Korea Selatan, negara di mana kami boleh berada. Tuhan, berkati bangsa Korea dalam nama Yesus. Biarlah hati yang takut akan Tuhan, roh doa, pujian, penyembahan, unity gereja-gereja membawa transformasi bagi pemerintahan Korea, kesejahteraan Korea. Kami berdoa mulai dari anak-anak, orang muda sampai orang tua, mereka boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Korea disembuhkan, Korea membawa api Tuhan kembali, kegerakan yang besar terjadi. Bahkan kami berdoa untuk kesatuan Korea dalam waktu dan kedaulatan-Mu. Terima kasih juga untuk Indonesia, berkati bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala dan kabinet kerja yang ada. Berkati Gubernur DKI Bapak Basuki Cahayapurnama dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang mentransformasi 33 provinsi dan ribuan pulau yang ada di Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang telah Kau kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar sebelum kami pulang, kami rindu Tuhan untuk menerima berkat dari Engkau. Mari buka hati, tengadakan kedua belah tangan saudara, dan Pastor Heriko akan berdoa berkat buat kita semua. Terkasih Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang siap untuk menjadi pelaku firman, mari bersama katakan amin.